Kejadian ini terjadi di tahun 2005 di Tangerang. Ada satu keluarga yang tinggal di satu klaster perumahan. Keluarga ini tuh tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Dari yang klasternya masih kosong sampai udah keisi semua. Keluarga ini isinya suami, istri, dan satu anak. Kita sebut aja suaminya namanya Pak Indra, istrinya Budita, dan anaknya Reza. Pak Indra sama Budita kira-kira umurnya udah 50 tahunan dan Reza 20 tahun. Budita itu termasuk tetangga yang supel dan suka bergaul sama tetangga-tetangga satu klasternya. Karena ibu rumah tangga, jadi hidupnya tuh sehari-hari kebanyakan di rumah. Dia tuh juga suka bikin acara-acara buat tetangganya, kayak 17 Agustusan, tahun baruan, sampai arisan ibu-ibu juga dia yang selalu ngajak. Budita paling dekat sama tetangga sebelah rumahnya persis, namanya Bu Ulfa. Karena mereka seumuran dan anak mereka tuh juga gak beda jauh umurnya. Jadi suka nanya-nanya soal sekolah anaknya juga. Bu Ulfa ini termasuk yang paling berada di satu klaster itu. Rumahnya dia sendiri itu 2 kafling, sampai-sampai dia tuh juga punya 3 rumah di klaster itu. Dan kalau ada acara-acara klaster, dia selalu yang nyumbang paling banyak. Tapi Bu Ulfa ini tuh termasuk orang yang humble banget Moebi. Gak pernah milih-milih dalam bergaul, semuanya dia rangkul sampai jadi dekat banget. Sampai akhirnya Budita tuh bingung. Kayak udah semingguan dia tuh gak ketemu sama Bu Ulfa. Dia ngeliatin rumahnya dari depan juga kayak gak ada peradaban. Terus Budita tuh ngomong ke suaminya, Pak Indra. Dia bilang, kenapa ya Bu Ulfa udah seminggu ini kok gak kelihatan? Rumahnya juga kelihatan kosong. Terus Pak Indra jawab, ya paling keluar negeri sama keluarganya. Biasanya kan tiap tahun begitu. Ngedenger itu Budita baru keinget juga kalau Bu Ulfa tuh setiap tahun emang pasti keluar negeri sama keluarganya. Tapi yang bikin dia masih mikir tuh, kok tumben gak ngasih tahu? Karena biasanya tuh selalu ngomong dulu ke Budita. Tapi Budita akhirnya mikir, ya mungkin dia lupa aja kali ya buat ngasih tahu ke Budita. Ya biasanya ngabarin gitu ya. Benar. Nah akhirnya sekitar jam 9 malam, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok rumah Budita. Pas dibukain sama Buditanya sendiri, ternyata itu tuh Bu Ulfa. Langsung heboh kan tuh Budita. Terus langsung disuruh masuk juga. Tapi pas disuruh masuk, Bu Ulfanya tuh diem aja. Mukanya Bu Ulfa di sini juga nggak kayak biasa, pucat, rambutnya juga agak berantakan. Karena Budita ngeliat Bu Ulfa pucat banget kayak orang sakit, Budita akhirnya bilang, Bu tunggu aku bikinin teh panas ya, ibu masuk sini aja duduk di ruang tamu. Akhirnya Budita cepet-cepet lah bikin teh panas. Dan pas dia balik ke pintunya, Bu Ulfa tuh udah gak ada. Terus malamnya akhirnya dia ceritalah ke Pak Indra. Dia bilang kalau tadi tuh Bu Ulfa mampir, tapi mukanya tuh pucat banget. Dan tiba-tiba Bu Ulfa tuh hilang pas lagi dibikinin teh sama Budita. Tapi rumah Bu Ulfa pun juga masih kosong. Ya Budita gak sempet ngecek rumahnya sih Moy, soalnya udah malam juga waktu itu. Akhirnya sekitar jam 11 malam, Budita siap-siap tidur. Tapi pas baru mau tidur, Budita tuh dengar kayak ada suara kenceng banget. Suara perempuan teriak-teriak terus nangis. Pak Indra pun dengar suara itu. Akhirnya karena penasaran dan suaranya makin kenceng, Budita sama Pak Indra lari ke kamar anaknya. Tapi pas dibuka pintunya, Reza tuh udah tidur. Sumber suaranya tuh bukan dari rumah mereka Moebi, malah dari rumah sebelah, rumahnya Bu Ulfa. Akhirnya jam 11 lebih mereka mutusin tuh buat keluar rumah dan nyoba ngebel rumah Bu Ulfa. Soalnya suara yang mereka dengar udah bukan teriakan sama tangisan lagi, tapi suara minta tolong juga. Mereka ngebel lah ke rumah Bu Ulfa. Sekali dibel gak ada yang keluar, 2 kali pun sama, sampai akhirnya ketiga kali. Yang keluar tuh pembantu sama supir rumahnya. Nanyalah Budita, Mbak, Mas, Bu Ulfa kenapa ya? Kedengeran dari rumah saya ada suara minta tolong. Dan itu suara Bu Ulfa. Tapi pembantu sama supirnya tuh mukanya takut, bahkan diem aja. Pas pelan-pelan diajak ngobrol, akhirnya mereka tuh bilang kalau sebenarnya Bu Ulfa tuh udah seminggu gak pulang ke rumah. Dan suaminya juga gak selalu ada di rumah dari seminggu lalu. Padahal biasanya selalu pulang malam, tapi kali ini tuh lagi jarang banget pulang. Pulang cuma buat nengokin keadaan anaknya doang. Di situ Budita sama Pak Indra tuh kaget banget, karena baru aja tadi jam 9 malam Bu Ulfa kan nyamperin ke rumahnya Budita kan. Nggak denger itu akhirnya Budita sama Pak Indra gak mau perpanjang obrolan. Mereka mutusin lah buat balik ke rumah lagi. Anjing aneh banget. Terus Nah besoknya Budita tuh emang ada jadwal arisan sama tetangga-tetangga lainnya. Di momen ini tuh Budita mau mastiin kalau Bu Ulfa tuh sebenarnya ada beneran atau enggak. Karena Bu Ulfa tuh gak pernah absen di arisan bulanan. Sekitar jam 1 siang
Budita datang ke rumah tetangganya, Bu Rini. Pas datang semuanya udah kumpul, dan pas dilihat sekitar, gak ada tanda-tanda dari Bu Ulfa. Obrolan sepanjang arisan itu juga ada tuh ngebahas tentang Bu Ulfa. Ibu-ibu yang lain tuh ternyata juga penasaran kalau Bu Ulfa tuh kemana. Soalnya tumben banget HP-nya tuh mati, gak bisa dihubungin sama sekali. Tapi di situ Budita tuh milih buat diem aja. Dia juga nggak mau ceritain kejadian yang kemarin dialamin itu. Malamnya pas pulang pun Budita langsung cerita ke Pak Indra. Dia bilang kalau ibu-ibu juga udah pada nyadar kalau Bu Ulfa tuh ngilang. Ya karena mereka berdua juga nggak bisa apa-apa, jadi mereka tuh nunggu info berikutnya. Mereka juga berharap kalau Bu Ulfa tuh gak kenapa-napa. Sekitar jam 10 malam pas Budita sama Pak Indra udah siap-siap mau ke kamar, tiba-tiba TV di ruang keluarga mereka tuh nyala sendiri. Dan ada suara ketokan pintu depan rumah tuh kenceng banget. Budita larilah ke depan TV dan langsung matiin TV-nya. Sedangkan Pak Indra langsung jalan cepet ke pintu rumahnya. Karena Pak Indra tuh sebenarnya agak takut soalnya pagar depan tuh udah digembok. Jadi siapa yang bisa masuk sampai ke depan rumah mereka kan? Akhirnya Pak Indra ngecek dulu dari jendela sebelah pintu. Dan bener aja Moebi, gak ada siapa-siapa. Tapi suara ketokannya tuh masih ada. Aduh. Akhirnya Pak Indra nyuruh Budita cepet-cepet naik ke atas, masuk ke kamar mereka. Pak Indra bilang ke Budita kalau ini tuh kayaknya ada yang gak beres. Terus Pak Indra juga bilang kalau ada suara ketokan pintu lagi jangan dibukain pokoknya. Pak Indra disitu juga nyamperin kamar Reza untuk ngasih tahu hal yang sama. Akhirnya sekitar jam 11 malam mereka tidur. Pas udah setengah tidur, tiba-tiba ada suara ketokan pintu. Tapi dari kamar Budita dan ketokannya tuh pelan kali ini. Sampai ke kamar. Sampai ke kamar Karena setelah sadar, Budita yang baru bangun tuh langsung jalan ke pintu buat ngecek. Awalnya dia mikir kalau itu tuh Reza. Tapi pas dibuka, ternyata itu tuh Bu Ulfa yang udah berdarah-darah, bajunya robek-robek, kepalanya tuh ketancap pisau sambil bilang, "Tolong." Aduh, anjing serem banget. Wah, ngeliat itu Budita tuh langsung banting pintu, lari, terus langsung bangunin Pak Indra. Di malam itu juga Moebi, mereka berdua langsung nyamperin rumah Bu Ulfa. Mereka ngebel berkali-kali sampai ada yang bukain, sampai mereka di situ tuh juga manggil satpam dan RT yang juga tetangga mereka, buat mastiin kalau Bu Ulfa ini tuh gak kenapa-napa. Nah rencananya mereka semua tuh mau masuk ke rumahnya Bu Ulfa. Tapi sebelum maksa masuk, akhirnya pembantu sama supirnya ini tuh bukan pintu. Mimik mereka tuh penuh ketakutan gitu loh. Dan tanpa ada perlawanan, mereka tuh langsung bolehin Budita, Pak Indra, RT sama satpam buat masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Bu Ulfa pada saat itu tuh kosong. Anaknya Bu Ulfa di situ tuh juga lagi nginep di rumah temennya, karena orang tuanya juga nggak pulang-pulang. Jadi kenapa pembantu sama supirnya langsung izinin masuk tuh? Karena sebenarnya udah semingguan ini, setiap malam mereka tuh dengar dari kamar Bu Ulfa ada suara teriakan, nangis dan juga minta tolong. Tapi karena mereka tahu Bu Ulfa nggak di rumah, mereka tuh nggak berani naik ke kamarnya yang ada di lantai 3. Akhirnya mereka rame-rame naik ke kamar Bu Ulfa dan sesuai dugaan, kamarnya tuh dikunci. Karena ada satpam sama RT, jadi akhirnya mereka dobrak paksa lah pintunya. Dan pas didobrak, di dalam tuh banyak banget darah di lantai, di kasur. Terus baunya tuh juga bau anyir banget kamarnya. Akhirnya rumah Bu Ulfa di situ dijadiin TKP. Terus supir sama pembantunya juga buat sementara dipulangin dulu, karena suaminya ini tuh nggak tahu di mana dan nggak ada yang bisa ngehubungin juga. Nah seminggu kemudian, jasadnya Bu Ulfa tuh ketemu di semak-semak rumah kosong yang jaraknya 5 kilo dari klaster itu. Anjing. Wah, anjrit. Dan ternyata Moebi, katanya Bu Ulfa ini tuh dibunuh dengan sadis sama suaminya, yang ternyata pakai pesugihan dan jadiin Bu Ulfa sebagai tumbal. Fuck. Anjrit. Berarti selama ini Bu Ulfa hilang bukan karena keluar negeri tapi karena meninggal. Iya bener Moe. Wah anjing. Wow. Terus sampai sekarang suaminya gimana, Nat? Setahu gue sih sampai sekarang masih dicari nih Moe suaminya. Karena katanya suaminya tuh pindah-pindah mulu. Wah anjing. Berarti si arwahnya Bu Ulfa masih gentayangan dan ngeganggu tetangga-tetangganya, Bi. Ya iya sih Moe. Buktinya aja si Budita itu dimintain tolong terus kan berhari-hari. Itu kerasa teror juga ya, karena ya sebenarnya nggak serta merta teror dari orang jahat sih, tapi ya tetangga lu yang minta tolong ke lu sebagai tetangganya berasa jadi teror juga sih. Ya karena aku juga masih nggak habis pikir gitu loh. Kadang kan emang orang lain yang ngelakuin sesuatu atau hal-hal mistis itu dilakuin sama orang lain kan. Tapi kalau misalnya tetangganya pun sampai kena juga, gue nggak tahu sih kalau misalnya ada posisi kayak gitu, gue akan pindah rumah atau emang gue bakal cari tahu sebenarnya tetangga gue tuh lagi kenapa. Tempat angker di Indonesia itu biasanya ya ada di tempat-tempat yang emang udah lama banget dibangun atau bekas peninggalan Belanda. Dan banyak banget tempat-tempat angker yang ada di Jakarta bekas peninggalan Belanda itu.
Salah satunya tempat yang biasa didatengin turis-turis atau warga-warga yang lagi liburan di daerah Jakarta Barat. Ya lo tau lah ya tempatnya di mana. Jadi ada anak-anak SMA yang abisin liburannya tuh buat datang ke satu tempat ini. Ramean gitu, mereka berenam, 3 cewek 3 cowok. 1 dari 6 orang itu ternyata punya six sense. Dan yang punya six sense itu namanya Indra. Indra itu udah berkali-kali lah datang ke tempat ini. Dan setiap Indra datang ke sini, dia tuh selalu ketemu sama satu sosok yang sama, Nat, yaitu setan noni Belanda. Sebenarnya setan noni Belandanya ini mukanya nggak serem, kata Indra. Nah tapi kalau misalnya setan noni Belanda ini nampakin diri ke cewek, dia tuh langsung kayak ngerubah bentuknya tuh jadi kayak yang serem banget gitu loh. Mukanya hancur, bajunya lusuh. Mukanya 180 derajat, beda banget sama apa yang dilihat sama cowok. Jadi kalau misalkan dilihat cowok cakep, kalau dilihat cewek jelek? Iya. Oh, oke. Nah 3 cewek yang pergi sama Indra ini nggak pernah sama sekali ngeliat makhluk halus karena mereka emang nggak punya six sense. Tapi ada satu cowok namanya Dimas, itu tuh emang terkenal jahil lah di sekolahnya. Dia tuh jadi kayak nakut-nakutin 3 cewek ini. Nah Dimas bilang kalau tempat ini tuh angker dan Indra tuh selalu ngeliat penunggu itu ada apa aja di sana. Nah terus si Aldo nih temennya mereka juga, dia tuh kayak nenangin cewek-cewek inilah. Maksudnya biar mereka tuh jalan-jalan gak bad trip gitu. Udahlah singkat cerita, mereka sampai di tempat ini sekitar jam 3 sore. Karena mereka datangnya tuh pas lagi weekday, hari Selasa, jadi tuh sepi banget Nah, jadi bisa dihitung pakai jari lah yang datang ke sana tuh berapa orang gitu. Pas mereka sampai sana, mereka jalan-jalan ngiterin tempat ini dan mereka kayak ngerasa seru banget lah jalan-jalannya. Nah tiba-tiba satu cewek temennya Indra ini namanya Firly, dia tuh kayak nggak mau diajak keluar dari salah satu ruangan di sana. Jadi kayak mereka tuh masuk satu bangunan dan ada satu ruangan tuh di sana. Nah sebenarnya mereka tuh cuma mau ngeliat-liat doang, paling cuma semenit habis itu keluar lah. Nah tiba-tiba si Firly ini nggak mau keluar dari sana. Dibilang masih mau di sana terus. Ditanyalah sama temennya kayak kenapa nggak mau pergi? Kan kita udah pengen pindah nih ke tempat lain. Firly jawab kayak nggak apa-apa, gue denger soalnya ada cewek yang minta bantuan sama gue. Nah anak-anak kaget di situ dan mereka nanya lah kayak cewek itu siapa? Karena di tempat itu, di bangunan itu nggak ada siapa-siapa selain mereka berenam. Karena Indra kayaknya sadar kalau Firly tuh ngeliat yang macem-macem, Indra tuh kayak langsung narik tangannya Firly biar dia keluar dari ruangan itu. Nah pas Firly ditarik sama Indra, tiba-tiba Firly marah. Dia langsung ngomong kayak di sini tempatku. Dan itu tuh bukan suara Firly. Nengoklah langsung Firly ke belakang nih ke arah anak-anak itu. Dan pas Firly nengok ke belakang, cewek-cewek di sana tuh ngeliat mukanya Firly tuh berubah jadi kayak cewek serem banget matanya putih semua gitu. Nah di situ anak-anak langsung sadar kalau Firly tuh kesurupan ternyata. Indra langsung lah ngajak ngobrol sosok yang ada di dalam badan Firly. Ditanya tuh kayak kenapa tiba-tiba si sosok ini tuh masuk ke badannya Firly. Nah ternyata kata sosok ini mukanya Firly itu kayak muka dia waktu masih muda. Jadi kayak Firly tuh ada campuran gitu lah Belanda Indo gitu. Nah kayaknya sosok ini tuh ngelihat Firly kayak zaman dia dulu masih hidup gitu loh. Makanya dia tuh masuk ke badannya Firly. Karena Indra cuma punya six sense tapi nggak bisa nyembuhin orang, akhirnya dia sama teman-teman tuh langsung kayak cari bantuan gitu. Mereka langsung nyari kayak penjaga tempat itulah biar ngebantuin Firly. Singkat cerita, 5 menit kemudian datanglah nih penjaga sama kasarannya kuncen tempat itulah. Mereka langsung interaksi sama sosok yang ada di badannya Firly dan ngusir sosok itu. Sekitar jam 5-an, pas udah beres semua nih mereka langsung balik lah dari sana ke rumah masing-masing. Nah tapi ada satu cewek namanya Aya, itu nginep di rumah Firly sekalian ngejagain Firly karena dia tahu kan temennya tuh habis kesurupan gitu. Takutnya kejadian yang enggak terjadi ke Firly gitu. Iya. Nah singkat cerita, Aya sama Firly tuh sekitar jam 8-an sampailah di rumahnya Firly. Nah Firly tuh kayak selama di rumah tuh masih bengong aja. Dia tuh masih kayak shock itulah sama apa yang terjadi di tempat itu tadi sore. Ditenangin terus sama Aya biar Firly tuh gak kepikiran. Ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 10-an, Aya ngantuk. Diajak tidur lah sama Aya. Firly bilang ya udah tidur yuk. Masuklah nih mereka di kamar Firly. Nah pas Aya tidur, ternyata Firly tuh masih bangun Nah Firly tuh gak bisa tidur sama sekali dan dia tuh masih kepikiran gitu loh. Yang terjadi tadi tuh apa, gue kenapa kesurupan gitu. Nah pas si Firly lagi bengong, dia tuh ngeliat di jendela kamar dia tuh kayak ada bayangan putih gerak-gerak gitu Jadi jendelanya Firly tuh langsung ngadep ke taman depan rumahnya. Nah Firly tuh emang lupa buat nutup jendelanya dia. Jadi kayak kelihatan jelas banget lah kalau misalnya di depan jendela dia tuh ada apa gitu. Pertama tuh dia ngerasa kayak mungkin salah lihat karena kan udah malam ditambah dia capek gitu. Jadi dia kayak udah aja lah bodo amat, kayak nggak ngeliat jelas lagi tuh di luar jendela tuh ada apa. Sampai tiba-tiba pas dia nengok ke jendela itu lagi,
dia tuh ngelihat kayak bayangan putih yang dia lihat tuh makin deket ke jendela itu. Langsung kayak makin jalan ngedeket jendela itu. Pelan-pelan makin jelas tuh kelihatan lah, ternyata bayangan putih itu berbentuk badan cewek. Dan jelas banget Firly tuh ngelihat ternyata ada sosok noni Belanda yang lagi ngeliatin Firly dari luar jendelanya dia. Anjir, diikutin. Firly tuh langsung teriak-teriak lah dan langsung ngebangunin Ayah tuh yang lagi tidur. Ayah kaget lah, di situ kan dia lagi tidur tiba-tiba diteriak-teriakin gitu kan. Langsung nanya tuh Firly kenapa. Firly cerita lah kalau dia tuh ngeliat sosok noni Belanda di depan jendelanya dia. Nah pas lagi cerita kayak gitu ke Ayah, dia tuh kayak ngebelakangin jendelanya gitu loh. Jadi dia langsung nengok ke arah Ayah gitu, ke arah tembok. Nah pas lagi ngobrol sama Ayah dan ngasih tahu nih kayak dia tuh ngeliat apa tadi, tiba-tiba si Firly tuh langsung teriak-teriak lagi. Ya Ayah makin panik lah, langsung nanya kayak, lu kenapa sih Fir, lu kenapa? Tiba-tiba Firly nggak jawab apa-apa. Dia langsung nutup muka dia pakai bantal dan langsung masuk ke dalam selimut. Ayah di situ bingung tuh ngeliatnya. Dia tuh langsung nengok karena dia tuh ngerasa di belakangnya dia, di belakang Ayah, kayak ada suara cewek bersendandung gitu Nat. Kayak gitu. Refleks lah si Ayah nengok belakang. Dan pas dia nengok belakang, ternyata sosok noni Belanda itu udah ada di belakang Ayah sambil kayak menyekek Ayah gitu Nat. Wah anjir. Ayah tuh lihat jelas banget kalau sosok ini tuh mukanya hancur, berdarah, dan baju dress putihnya noni Belanda itu bener-bener udah kotor banget lah. Ayah panik, dia tuh langsung ikut masuk dalam selimut barengan sama Firly ini dan mereka sampai pelukan gitu karena mereka ketakutan banget. Untungnya tiba-tiba bokapnya Firly tuh langsung masuk lah ke kamar Firly karena dia dengar ada kayak suara teriak-teriak gitu kan dari kamar anaknya kan. Pas masuk ke sana, bokapnya nanya, kalian kenapa teriak-teriak? Firly sama Ayah tuh bilang lah kalau mereka tuh ngelihat ada sosok noni Belanda di kamarnya. Nah bokapnya bilang, loh nggak ada apa-apa kok. Nah bener aja, pas si Firly sama Ayah tuh keluar dari selimut, mereka pun juga nggak ngeliat ada noni Belanda itu di sana. Firly tuh langsung kepikiran Indra dan langsung lah nelpon Indra di situ juga. Dan untungnya pas Firly nelpon Indra tuh langsung jawab. Firly nanya lah ke Indra kayak kenapa tiba-tiba dia diikutin sama noni Belanda itu padahal dia nggak ngapa-ngapain. Dikasih tau lah sama Indra, ternyata pas di tempat tadi yang di Jakarta Barat itu, si Kuncana itu cuma ngusir doang, bukan kayak ngasih blokade biar si noni itu gak ngikutin Firly lagi gitu loh. Nah makanya pas Firly pulang masih tetap diikutin karena si sosok ini tuh masih suka sama Firly. Nah Indra bilang lah, Firly tuh harus sholat isya, abis itu tahajudan, abis itu langsung kayak disuruh banyak doa biar si noni Belanda itu gak ngikutin Firly lagi. Dan untungnya bener Nat, setelah malam itu Firly tuh gak pernah lagi lah ditampakin sama sosok noni itu. Untungnya tapi ya. Untung banget sih. Karena disuruh baca doa sama sholat terus sama si Indra ini ya. Iya, karena mungkin ya waktu pas diusir sama si Kuncen ini, si Firly tuh gak sholat, gak baca doa gitu lebih. Jadi tetap diikutin terus sama si noni ini. Tapi untungnya dia punya teman yang bisa ngerti kayak gitu ya Muy. Nah iya bener. Coba kalau nggak ada Indra, kayaknya dia diikutin terus deh sampai sekarang. Bener lagi. Cuman yang bikin gua bingung adalah si Firly ini dari sebelumnya nggak pernah bisa ngeliat makhluk halus kan? Nggak pernah. Tapi tetap diikutin. Iya soalnya walaupun Firly nggak pernah ngeliat makhluk halus, tapi Firly itu baru pertama kali datang ke tempat ini. Nah sosok ini kan suka banget sama Firly kan. Iya. Nah makanya untuk pertama kalinya Firly tuh diliatin sama sosok makhluk halus dan diikutin sampai ke rumah.